Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang berisikan 3 orang, yaitu ada Muhammad Alfatan Ramadan dengan NIM akhir 09, Puja Widyasti dengan NIM akhir 12, dan juga Putra Ardiansyah dengan NIM akhir 16. Di video kali ini kami akan menjelaskan skrip Unity C# untuk menggerakkan player sekaligus membuat player berotasi mengikuti arah geraknya. Yang pertama itu ada using Unity Engine. Di baris ini itu digunakan agar script bisa memakai library bawaan Unity seperti Rigibody 2D, Vector2, dan juga input. Lalu ada public class playerRotateMove MonoBehavior. Artinya kita membuat kelas bernama playerRotateMove yang mewarisi MonoBehavior sehingga scriptnya itu bisa dipasang pada objek di Unity. Kemudian ada variabel float public speed sama dengan 5f, public rigidbody to DRB, dan juga vector to movement. Speed ini digunakan untuk mengatur kecepatan player. Lalu rigid to DRB ini juga digunakan untuk mengakses komponen fisik pada player. Sedangkan movement digunakan untuk menyimpan arah gerak pada sumbu X dan Y. Selanjutnya kita ke fungsi start, yaitu void start RB_get_component rigidbody 2D, yang dimana fungsi ini berjalan sekali saat gamenya itu dimulai. Di sini juga program mengambil komponen rigid 2D ini dari player dan menyimpannya ke variabel RB. Lalu untuk selanjutnya yaitu void update akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putra Ardiansyah. Kepada Putra saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagian input dan pergerakan player. Ada di bagian mana? Ya, ada di bagian fungsi update-nya, di mana di sini ada movement X, terus dengan input get axis raw horizontal ya, kemudian movement Y itu dengan input get axis raw vertikal ya. Gimana ini untuk membaca input keyboard dari player. Misalkan untuk horizontal, di mana tombol A atau panah kiri itu bernilai -1. Kalau tombol D atau panah kanan itu bernilai 1. Begitu juga dengan vertikal, kalau tombol S atau panah bawah itu bernilai -1. Kalau kita tekan tombol W atau panah atas itu bernilai 1. Nah, nilai-nilai tersebut itu akan disimpan ke variabel movement. Lalu kita masuk ke langsung ke fix update, di mana di sini RB linear velocity itu sama dengan movement normalized dikali speed. Nah, bagian ini digunakan untuk menggerakkan player menggunakan velocity dari rigid body 2D-nya. Nah, terus kalau movement normalized itu berfungsi agar kecepatan tetap stabil ketika bergerak diagonal, sehingga player tidak bergerak lebih cepat saat menekan dua tombol yang sama sekaligus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian rotasi player. Bagian ini digunakan player menghadap sesuai arah geraknya. Jadi di sini ada float angle. Sini itu berarti rotasi hanya dijalankan ketika player sedang bergerak. Lalu ada mate atan-atan ini digunakan untuk menghitung sudut berdasarkan arah gerak X dan Y. Nah, karena hasilnya masih dalam radian, maka diubah menjadi derajat menggunakan C# mate red to deck. Nih. Setelah itu sudut disimpan ke variabel angle. Kemudian C# RB rotation angle 90F digunakan untuk memutar player sesuai arah geraknya. 90F itu dipakai karena posisi default spread menghadap ke atas, jadi perlu disesuaikan agar rotasinya itu benar. Jadi kesimpulannya itu code ini menggerakkan player menggunakan keyboard, membuat player berotasi mengikuti arah gerakan itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mencoba mensimulasikan recordingan kami ini. Baik, seperti ini hasil yang kelompok kami miliki.
Oke, dari ke atas, ke bawah, kiri, kanan, nyerong kiri, serong kanan, serong bawah kiri juga bisa, serong bawah kanan juga bisa. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih itu yang bisa kami tampilkan, sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.